Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan pagi yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menjaga karunia-karunia-Nya sehingga Allah memberikan tambahan baik secara jumlahnya maupun secara kualitasnya. Dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keberkahan di dalamnya. Sehingga apapun bentuk nikmat itu, saat Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan, maka nikmat itu akan menjadi sarana kebaikan yang akan menjadi sumber pahala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk bersama di masjid yang mulia ini. Kita bisa menyimak bersama dalam majelis ilmu ini. Semoga majelis ini bisa menjadi sarana yang menguatkan iman Islam kita, bisa menjadi sarana yang melembutkan hati kita, dan apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis kebaikan, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan naungi rahmat, akan didoakan malaikat dan disebut-sebut mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, kajian di pagi hari ini adalah menggantikan kajian di pekan yang kedua. Karena pekan kedua saya ada halangan, ada acara, dan alhamdulillah di bulan ini ada 5 pekan ya, 5 ahad, dan kita bisa ganti di kesempatan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali ta'lim kita mengkaji kitab Bulughul Maram, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bersama tentang mengenal kitab Bulughul Maram, mengenal muallifnya, mengenal pengarangnya, dan juga mengenal beberapa kitab yang menjelaskan Bulughul Maram ini. Karena memang
kitab ini yang ditulis atau yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah begitu istimewa, sesuai dengan kepakaran beliau, sesuai dengan keilmuan beliau. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang kita semuanya tentu sangat membutuhkan, di mana mengenal dalil-dalil atau hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang muslim. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara syarat ibadah itu adalah al-ilmu. Harus dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan pemahaman. Maka kitab ini beliau namakan dengan Bulughul Maram, diambil dari kata balagha al-maram yang artinya wusul ilal matlub, gitu. Menyampaikan seseorang kepada apa yang dituju, menyampaikan seseorang kepada apa yang diharapkan. Maka Bulughul Maram. Maka sedemikian pula harapan kita saat kita mengkaji kitab ini, semoga kita pun sampai apa yang menjadi harapan kita bersama, yaitu memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum Islam yang akan menjadi landasan sah dan diterimanya amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, beliau mengawali kitabnya karena ini berkaitan dengan ahkam fil Islam, hukum-hukum dalam Islam. Belum mengawali sebagaimana yang diawali oleh para ulama-ulama yang lain. Diawali dengan kitabu At-Thaharah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang toharah, yaitu bersuci atau kebersihan. Nah, dalam kitab At-Thaharah ini beliau kemudian membagi nanti dalam al-abwab, dibagi dalam bab-bab yang berkaitan dengan toharah. Maka di mukadimahnya beliau menyampaikan qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah. Al-kitab wa tahara fil asli mastarani udifa wa ja'ala isman limasaili min masailil fikih. Jadi kata kitab dan kata taharah asalnya adalah dua bentuk kata masdar yang mana digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Wa tashtamilu ala masailin khassah, dan dia juga terkandung di dalamnya masalah-masalah secara khusus. Dan beliau mengawali dengan bab toharah ittiba'an li sunnatil musannifin fi dzalik. Dan beliau mengawali, kenapa mengawali dengan bab toharah? Karena mengikuti tradisi, mengikuti sunnah, kebiasaan para penulis buku sebelumnya. Jadi ketika membahas hukum fikih itu selalu diawali dengan kitabut taharah, dan demikian. Wa taqdiman lil umuri ad-diniyah ala ghairiyah, dan beliau mengedepankan, mendahulukan hal-hal urusan yang berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan agama atas yang lain. Wa ihtimaman bi ahammiha wa ya as-shalah, dan sebagai bentuk perhatian terhadap hal yang paling pokok, paling urgent, yaitu berkaitan dengan salat. Karena toharoh ini syartun likubuli as-shalah. Karena toharoh itu adalah syarat sahnya diterimanya salat. Maka beliau mengawali kitab Bulughul Maram ini dengan kitab toharah. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kemudian menjelaskan
apa itu yang disebut dengan toharoh sebelum kita nanti masuk di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan toharoh ini. Apa yang dimaksud dengan at-toharoh? Toharoh secara akar bahasa diambil dari kata toharo yadhuru, tuhran atau toharotan, yang secara bahasa artinya an-nadhafatu wal khulusu minal awsakh awil adnas al hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi yang disebut tahara itu adalah an-nadhafah, kebersihan, dan terbebas dari berbagai macam bentuk kotoran, baik yang sifatnya hissi, kotoran itu terlihat, ataukah kotoran itu tidak terlihat. Kotoran terlihat seperti apa? Yang kita kenal dengan namanya najis gitu. Makanya tahara itu nanti berkaitan dengan dua hal. Ada yang disebut hadas dan ada yang disebut najis gitu. Maka semua upaya untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat, kebersihan pakaian dari dua hal itu disebut tahara. Maka menjaga, membersihkan diri, kemudian membersihkan dari segala kotoran baik yang sifatnya hissi terlihat, yaitu seperti najis, kemudian atau tidak terlihat, kal uyub wal ma'asi, seperti aib, seperti dosa-dosa yang tidak terlihat. Ini juga membersihkannya disebut taharah. Maka kalau membersihkan diri dari dosa, dari kelalaian kita kepada Allah disebut dengan at-taubah. Taubat itu juga bagian juz'un minat taharah, yaitu apa? Taharah ma'nawiyah, membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari nifak, membersihkan hati dari takabur, dari sifat-sifat tercela, itu juga bagian taharah secara umum. Tapi ketika kemudian taharah ini menjadi istilah dalam fikih, maka para ulama menjelaskan yaitu raf'u ma yamna'u shalah min hadasin aw najasatin. Jadi ketika taharah ini secara definisi sudah dipakai untuk istilah fikih, maka disebut namanya menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sahnya salat. Jadi semua perbuatan yang dilakukan seseorang untuk apa? Menghilangkan semua hal yang mengganggu sahnya salat, baik berupa hadas atau najis, itu namanya taharah. Dengan cara apa? Bil ma'i au ghairihi, dengan air ataukah dengan yang lain. Au raf'i hukmihi biturab, atau menghilangkan secara hukumnya, yaitu dengan tanah. Maka kemudian ada sarananya, ada kaifiyahnya, ada tata caranya, kemudian juga ada sarananya untuk menghilangkan dua tadi. Kalau toharo ini sudah didefinisikan secara fikihnya, yaitu menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sahnya salat seseorang, baik itu berupa hadas, nanti hadas kecil, hadas besar, atau berupa najis, baik najis yang mukhaffafah ringan, ataukah najis yang mutawassithah yang pertengahan, ataukah najis yang mughalladah, najis yang berat. Baik itu dengan air sebagai sarana utama untuk berwudu dan untuk sholat, untuk berwudu dan untuk mandi, atau sarana dengan tanah yang bisa menghilangkan hukumnya. Mungkin secara zatnya kelihatannya masih ada, tapi sebenarnya sudah bersih, yaitu dengan cara tayamum dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu apa hukum taharah ini sendiri? Para ulama menjelaskan, wa amma hukmu at-taharah, adapun hukum taharah adalah wajibah. Hukumnya adalah wajib. Hukum taharah menjaga kebersihan dari najis itu wajib. Ma'adz-dzikri wal qudrah, ketika orang itu ingat dan ketika orang itu mampu, maka menghilangkan najis ini kewajiban. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Muddatsir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, warrujza fahjur, dan perilaku dosa itu tinggalkanlah.
Jadi ketika dia ingat, kemudian dia mampu hilangkan, dia hilangkan. Gitu dia sholat, begitu udah assalamualaikum, udah keluar masjid, pulang gitu, dia baru ingat ternyata tadi celananya misalnya atau bajunya gitu, kecipratan kena najis, baru ingat gitu. Nah, maka saat ingat itu dia harus punya kewajiban untuk dibersihkan. Dan adapun yang terkait dengan hadas, maka tajibu listibahatis shalah. Demikian pula menghilangkan hadas, baik hadas besar ataukah hadas kecil, itu kewajiban. Kenapa menjadi kewajiban? Karena dia menjadi syarat dibolehkannya orang untuk menunaikan salat. Jadi kalau masih ada hadas, walaupun dia hukmiyah nggak kelihatan kan Pak, hadas itu. Orang hadas kecil kan nggak kelihatan Pak. Jadi kalau kita ibadah ya memang kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi apakah udah keluar angin atau enggak ada orang lain yang tahu. Kalau hadas kecil kan enggak ada rekam jejaknya gitu. Oh ini dilihat rekam jejaknya enggak ada. Ya kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian ulama menjelaskan lagi kenapa mengawali setiap kitab-kitab yang dikarang ulama itu dengan bab toharah. Kenapa ini selalu dikedepankan? Apa urgensinya? Nah, kemudian dijelaskan bahwa toharah ini yang pertama syartun li sihhatis shalah. Kenapa toharah ini selalu dibahas di yang pertama? Karena dia menjadi syarat sahnya sholat ketika berkaitan dengan ibadah. Kalau berkaitan dengan akidah, maka diawali dengan kitabu al-ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena syarat untuk diterimanya amal. Makanya dia menjadi yang terdepan, diawalkan. Agar apa? Ketika seorang sudah memahami amalnya, banyak kebaikan dilakukan, tidak menyimpang dari niatnya, tidak menyimpang dari caranya. Maka niatnya terjaga, kemudian caranya juga terjaga. Maka kenapa ini menjadi penting? Taharah ini karena dia menjadi syaratun li sihhatis shalah, menjadi syarat sahnya ibadah salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak akan diterima salat seseorang tanpa dia menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya. La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Maka ini pentingnya. Maka salat tidak diterima oleh Allah, tidak sah kecuali sudah dalam keadaan bersuci, keadaan suci. Wa tahliluha wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim gitu. Yang mengharamkan seseorang mengatakan suatu perkataan atau melakukan satu perbuatan, yang mengharamkan itu ketika orang sudah takbir Allahu Akbar ketika mau sholat, dia nggak boleh mengatakan sesuatu, tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang ada dalam rangkaian sholat itu. Maka kalimat Allahu Akbar mengharamkan semuanya dari yang tidak berkaitan dengan sholat. Wa tahliluha at-taslim. Begitu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang sebelumnya terlarang boleh lagi. Nyapa orang boleh, ngobrol boleh. Tapi setelah Allahu Akbar yang lain tidak, hal-hal tidak dibolehkan. Nah ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa toharah itu begitu penting urgen dalam kehidupan? Karena dia syatrul minal iman. Bahwa kebersihan itu, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. At-tahuru syatrul iman. Seseorang menjaga kebersihan dirinya, menjaga kebersihan pakaiannya, menjaga kebersihan tempatnya, tempat tinggalnya dan yang lain, itu adalah bagian dari iman. Maka dalam hadisnya Nabi sampaikan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada sekian puluh cabang, 60 sampai 70 cabang iman itu. Jadi cabangnya banyak.
Kalau seseorang melakukan salah satu berarti dia masih ada iman. Kemudian wa afdaluha qaulu la ilaha illallah gitu. Cabang yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah kalimat perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anit thariq. Dan cabang yang paling rendah itu seseorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang dari jalan. Dan termasuk di sini hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan, hal-hal bisa mengganggu keindahan, hal yang bisa mengganggu kebugaran seseorang. Ini termasuk bagian dari keimanan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu juga salah satu dari cabang iman. Maka dia menjadi syatrul iman. Bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti iman kita kepada ajaran Islam, seorang muslim itu, seorang mukmin senantiasa menjaga kebersihannya, baik yang bersifat fisik ataukah yang bersifat non fisik. Terus menjaga menata niatnya, menjaga keikhlasannya gitu. Jangan sampai keikhlasannya diternodai dengan sifat riya gitu. Kemudian kerendahan hatinya ternodai dengan takabur dan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara rahmati Allah. Yang ketiga, imtadahallahu al-mutatahhirin. Mengapa at-tahara ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji, memuliakan, senang dengan orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dan kesuciannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka saat kita selesai wudu, ada doa yang maksur, kemudian dari riwayat Ibu Aisyah ditambahkan, dan boleh kita menambahkan saat selesai wudu kita doanya Bapak, membaca doa kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai segitu cukup boleh, karena ini riwayatnya yang paling kuat. Tapi ada tambahan dari Ibu Aisyah, boleh tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian ada sebagian menambahkan wa ja'alni min ibadika as-salihin. Secara makna tidak salah gitu ya. Secara makna dibolehkan secara makna. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita minta, ya Allah jadikanlah diriku termasuk bagian orang yang taubat, jadikanlah diriku termasuk bagian orang-orang yang menjaga kesucian. Kenapa? Karena Allah mencukai, Allah mencintai, Allah menyenangi mereka-mereka yang membersihkan dirinya dari kelalaiannya, kealpaannya, dosanya, dan kita memang gak akan lepas dari itu. Maka Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Karena kita manusia gak akan bisa lepas. Sehati-hatinya kita pasti ada kekurangan. Maka kalimat istighfar, ucapan istighfar itu tidak boleh lepas dari keseharian kita. Itu bagian ya, menjaga kebersihan maknawi kita dengan taubat, dan mutatahhirin menjaga kebersihan secara fisik. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat At-Taubah ayat 158 Allah sampaikan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ ada orang-orang yang yuhibbuna, senang untuk terus menjaga kebersihannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi orang-orang yang terus menjaga kebersihan. Maka di antara sunnah yang kemudian kita diajarkan untuk terus tajdidul wudu, walaupun kita tadi wudu yakin belum batal, maka kita disunahkan untuk memperbarui wudu. Karena memang ini amalan yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan gitu. Di antara wasilah al-wiqayah gitu kan, min wasawisi syaitan, di antara sarana kita untuk melindungi diri dari waswas syaitan, dari sihir dan yang lain, yaitu orang yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya.
dengan terus memperbarui wudunya, dia dalam kondisi suci, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, at-taqsir fil istibra' minan najasa sababun min asbabit ta'dzib fil qabri. Nah, mengapa taharah ini penting? Karena kelalaian seseorang untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat najis, kelalaiannya, ketidakhati-hatiannya bisa menjadi sebab di antara sebab seseorang nanti mendapatkan azab kubur. Ketika orang meremehkan, orang melalaikan kebersihan dirinya, tidak hati-hati dengan najis, sembrono, maka ini bisa jadi sebab min asbabi ta'dzib fil kubur, bisa mendatangkan azab, mendatangkan siksa di kubur. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Dalam satu kesempatan, satu waktu Nabi melewati 2 kuburan. Faqala, dan bagian dari kemukjizatan yang Allah berikan, Nabi bisa mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyampaikan, innahuma la yu'adzabani. Sungguh 2 orang ini yang lagi ada di kubur lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai menggunakan 2 huruf taukid, penguat. Memang benar-benar. Dan bagian dari keimanan Ahlussunnah wal Jamaah, dia yakin benar akan adanya azab dan nikmat kubur. Dia yakin akan adanya fitnah kubur. Nabi menyampaikan demikian. Sehingga kalau ya nggak percaya ya sudah, gitu. Mati dulu, ntar cerita ke kita yang hidup, gitu kan. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya udah gitu, mati nanti ceritain ke kita. Karena ada hal yang sifatnya gaib, yang memang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan kita yakin akan itu. Maka Nabi sampaikan, sungguh 2 orang ini benar-benar lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Kemudian Nabi menyampaikan, wa ma yu'adzabani fi kibrin. Dan sungguh 2 orang yang sedang diazab ini tidak diazab karena dosa besar. Jadi kelalaian orang sembrono terkait dengan kebersihan, tidak menjaga, tidak memperhatikan najisnya, ini termasuk dosa kecil. Tapi dosa kecil ada azabnya juga. Dia tidak melakukan perilaku yang termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Amma hada, adapun yang si ini, kata Nabi, kana la yastabri'u fi baulihi. Dulu dia pas lagi buang air kecil, buang hadas lagi hadas kecil, buang air kecil dan yang lainnya, dia tidak memperhatikan kebersihan dan kesuciannya. Sembrono gitu. Nyiprat ke sana kemari enggak diperhatiin gitu. Bisa jadi kena jalanan dan yang lain. Ya mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita sedikit repot ya. Tapi di situ kebaikan, kemuliaan dan ada sunnahnya. Sampai Nabi kemudian mengajarkan posisi duduk yang sehat saat orang buang hajat, qadul hajah, sampai diatur sedemikian karena secara kesehatan pun memberikan kemanfaatan, bukan hanya nilai kebersihan, tapi ada sisi-sisi yang ternyata di balik perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kemanfaatan secara fisik yang kita rasakan. Dulu dia pas lagi buang air kecil dan yang lainnya sembarangan, tidak memperhatikan cipratannya. Apakah kena pakaiannya, apakah kena badannya gitu. Lebih-lebih kan sekarang kalau kita di tempat umum, Mbak ya. Maka usahakan kalau kita lagi misalnya istirahat di rest area atau di toilet umum, ya sebelum ini semuanya kita siram dulu sekitar kita, karena kita nggak tahu, sebagai bentuk ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian.
Siram dulu semuanya, kemudian kita lepas celana kita duduk sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak repot dikit memang, tapi kebaikan itu. Pasti ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan menyelamatkan kita tadi dari kelalaian, dari kita melalaikan menjaga cipratan najis yang ada. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara mengapa toharoh ini begitu penting dalam kehidupan. Maka memahaminya dengan baik itu sudah menjadi bagian dari keharusan untuk kebenaran, untuk diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau melanjutkan, diawali dari kitab Thaharah, belum mengawali bab pertamanya yaitu babul miyah, yaitu bab yang berkaitan dengan air. Bab yang berkaitan dengan air. Karena air ini adalah sarana utama seseorang untuk menjaga kesucian kebersihan dirinya dari hadas dan najis gitu. Karena wudu menggunakan air, mandi menggunakan air gitu. Maka kemudian para ulama menjelaskan gitu, hadis-hadis yang berkaitan dengan air ini adalah nisful ilm, menjadi bagian separuh dari ilmu tentang toharoh gitu. Jadi kita memahami hukum-hukum tentang air itu kita sudah separuh paham tentang ilmu bersuci gitu. Karena dia adalah sarana paling utama, sarana terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka apa yang dimaksud dengan air ini? Para ulama kemudian menjelaskan ma nazala minas sama wa ma nubigha minal ard. Yaitu yang disebut air di sini nanti yaitu apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari bumi. Kan nanti ada macam-macamnya. Yang termasuk nanti dibagi ada air yang tohur, atau kita menyebutnya tohir mutohir. Ada air yang mutlak, air yang suci dan dia bisa mensucikan, menghilangkan hadas, juga bisa membersihkan najis. Ada air yang suci, dia suci, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, tapi dia tidak bisa menghilangkan hukumnya najis dan hukumnya hadas. Kemudian ada air najis, air yang dihukumi najis karena tercampur atau karena terjatuh di dalamnya benda-benda yang najis gitu. Dan sebagian ulama kemudian menyebutnya ada namanya air al-musta'mal, air bekas dipakai seseorang untuk bersuci gitu. Jadi tetesan basuhan wajah kita, kemudian tetesan basuhan tangan kita dan yang lainnya, itu disebut air musta'mal. Dan masing-masing ada hukumnya dijelaskan oleh para ulama. Nah, hadis yang pertama dari bab ini yaitu berkaitan dengan hadis air laut yang ditanyakan oleh sebagian sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh akhrajahu arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdu lahu wa sahahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, fil bahri, tentang laut. Maka kemudian Nabi menjelaskan laut itu at-tahuru ma'uhu, airnya tahur, airnya suci, mensucikan. Al-hillu halal maitatuhu, bangkainya, yaitu bangkai hewan-hewan yang hidup di lautan itu kalau mati bangkainya halal, artinya bangkainya tidak najis. Kalau mau dikonsumsi dibolehkan, nggak dikonsumsi juga tidak apa halal.
Nah, kemudian dijelaskan siapa itu sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, termasuk penghafal hadis yang sangat banyak. Namanya yaitu sahabat Abdurrahman bin Sakhar. Beliau menghafal hadis dari Nabi padahal masuk Islamnya belakangan, sudah lanjut usianya. Beliau menghafal meriwayatkan hadis dari Nabi tidak kurang dari 5.374 hadis. 5.374 hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal usianya orang termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam, sudah tua masuk Islamnya. Kemudian beliau wafat di usia 78. Jadi wafatnya di umur 78 dan dimakamkan di Baqi. Ini sahabat Abu Hurairah. Karena beliau ingin mengganti keterlambatannya masuk Islam, maka sepanjang hidupnya terus hidup bersama Nabi. Maka beliau termasuk sahabat yang tinggal di sekitaran Masjid Nabawi. Ini sahabat Abu Hurairah. Terus itu ngikutin Nabi terus kemanapun Nabi pergi. Nah, ini sahabat Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis ini berkaitan dengan air laut. Nah, wal hadis waqa'a jawaban soal. Dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah, hadis ini tentang laut ini at-tahu wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan seorang sahabat. Dijelaskan demikian. Di mana dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, ja'a rajulun, ada seorang datang kepada Nabi dari Bani Mudlaj. Namanya Abdullah, datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Kami naik perahu, naik kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', sedang perbekalan kami airnya terbatas. Gitu, saat mereka melakukan pelayaran gitu. Mungkin ya nggak seperti sekarang Pak ya. Zaman dulu ya walaupun air laut banyak tapi kan nggak mungkin minum air laut Pak ya. Gitu. Itu pengen menghilangkan dahaga malah tambah dahaga. Maka sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kami naik perahu berlayar dan kami membawa perbekalan air yang tidak banyak. Kalau air yang kami bawa itu kami pakai untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Kami nggak bisa minum. Afana tawadda'u bihi, apakah kami dibolehkan berwudu dengan air laut?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Nabi langsung menjawab dengan dua jawaban, walaupun yang kedua ini nggak ditanyakan, biar nanti sahabat nggak nanya lagi. Airnya suci, terus kalau bekalan makanan kami habis kemudian kami ngambil di laut boleh nggak? Nah, Nabi langsung jawab dua. Kemudian Nabi menjelaskan airnya suci, boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi hadas besar, dan juga semua yang hidup di dalamnya itu halal, baik yang masih bergerak ataukah yang sudah mati. Semua hewan yang ada di lautan halal, baik yang hidupnya ataukah yang sudah matinya. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Air laut itu dikatakan tohur, suci, berarti air laut bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis, termasuk jenis air yang dibolehkan. Sama seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumber mata air, air embun, dan yang lain, air es, itu termasuk air-air yang tohurun. Atau bahasa lain para ulama mengatakan tohir mutahhir, atau bahasa lainnya ma'ul mutlak. Artinya air yang sifatnya masih terjaga, warnanya, rasanya, baunya
tidak berubah, itu namanya ma'ul mutlak. Sedang rasa asin itu ya memang bawaan air laut gitu, nggak bisa dipisahkan kecuali dilakukan proses yang sedemikian. Tapi rasa asin itu tidak kemudian merubah sifat dari air itu sendiri. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para ulama menjelaskan itu diantara keindahan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan pemahaman para sahabat yang bertanya. Jadi nanyanya satu, boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Nabi jawabnya nggak cuma sekedar boleh, bukan jawabannya boleh, tapi dijelaskan air laut itu suci, bukan hanya untuk wudu saja, untuk yang lain-lain pun juga boleh. Gitu. Dan semua binatang yang ada di dalamnya itu halal. Ini yang dimuliakan Allah. Nanti terus ada yang tanya terus, putri duyung halal nggak Ustaz itu? Kebanyakan nonton itu. Ikan duyung ada mungkin ya, tapi putri duyung ya nggak ada. Gitu. Nah, kalau berlayar terus kemudian dapat putri duyung halal nggak? Gitu. Iya halal kalau memang ada. Gitu. Nah, inilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sekarang kan aneh-aneh itu Pak. Nanti Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, bahwa air laut termasuk air mutlak, seperti air hujan, seperti air sungai, seperti air mata air, seperti air embun, air es dan yang lain. Termasuk air mutlak. Selama 3 sifat airnya terjaga, dia bisa digunakan untuk menghilangkan hadas baik besar atau kecil, dan juga bisa untuk menghilangkan najis. Walaupun di situ banyak kotoran, banyak gitu, karena jumlahnya enggak, volume airnya sangat banyak gitu. Maka kemudian dijelaskan pada hadis yang keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu as-salasah wa sahahahu Ahmad. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air, hukum asal air tahurun, suci mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, enggak ada suatu pun yang bisa menjadikan dia najis. Maka ini menguatkan hadis yang pertama tadi, bahwa memang air pada dasarnya asalnya itu suci. Enggak ada sesuatu pun yang kemudian menjadikan dia najis, kecuali nanti ada sebab-sebabnya. Siapa itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? Dijelaskan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri, termasuk sahabat Ansar. Kana min ulama'is sahabah. Sahabat Sa'id Al-Khudri termasuk ulamanya sahabat pada saat itu, alimnya yang sangat mengerti tentang hukum fikih. Wa mimman syahada bai'atus syajarah. Beliau termasuk juga sahabat yang ikut bai'atur ridwan ketika Nabi berniat ingin umrah di tahun ke-10 kenabian. 10 tahun ke-10 hijrah Nabi ingin umrah, kemudian dicegat nggak boleh masuk ke Mekah, maka terjadilah bai'atur ridwan atau sulhul Hudaybiyah kalau kita baca dalam sirah nabawiyah. Beliau termasuk ruwiyah hadisan kasiran, meriwayatkan banyak hadis dari Nabi, wa afta muddatan, dan pernah memberikan fatwa di masanya. Beliau hidup dalam usia 86 tahun. Dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, hadis ini ada sebabnya, ada sababul wurud. Kalau ayat Quran itu namanya sababun nuzul. Kalau hadis
Kalau ada sebab-sebab yang kemudian hadis itu disampaikan Nabi, maka disebut sababul wurud. Ada sahabat bertanya, kemudian Nabi menjawab. Ini adalah latar belakangnya. Nah, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, hadis ini sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian menjadikan dia najis. Ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat bahwa di saat itu ada namanya sumur bidoah, biru budoah. Di mana sumur ini karena posisinya rendah banyak kotoran yang masuk di dalamnya. Termasuk kalau sekarang itu kain atau alat yang dipakai wanita-wanita muslimah untuk membersihkan darah haidnya. Kalau sekarang pembalut ya, kalau dulu mah belum ada pembalut. Nah, itu sering kebuangnya ke situ. Dan juga kotoran-kotoran yang lain. Ada bangkai binatang dan yang lainnya masuk di situ. Maka ditanyakan kepada Nabi, ana tawadda'u min bi'ri budoah, ya Rasulullah, boleh enggak kita wudu dari sumur budoah ini? Karena posisinya rendah, sering kotoran masuk di dalamnya. Apa itu sumur budoah? Yaitu bi'run yutrahu fiha al-hiyat wa lahmil kilab wan nitin. Yaitu sumur yang sering masuk di dalamnya, gitu kan. Bekas-bekas kain untuk membersihkan haid, untuk membersihkan darah haid, kemudian ada bangkai anjing dan hal-hal yang kotor masuk ke situ. Kemudian Nabi menjawab, al-ma'u tahurun, bahwa air itu hukum dasarnya suci dan mensucikan. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Ya, air itu suci mensucikan, boleh dipakai selama nanti tidak keluar dari tiga sifat air itu. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak hadis dari Nabi yang berkaitan dengan ini, dan satu hadis dengan hadis yang lain insya Allah tidak ada pertentangan. Jadi para ulama ada yang satu hadis kok misalnya kalau ini berubah, katanya kalau sifatnya berubah, airnya sudah tidak suci mensucikan. Kenapa di hadis ini airnya tetap suci mensucikan? Nah, ini insya Allah tidak ada pertentangan, gitu, dan dijelaskan semuanya oleh para ulama. Gitu. Nah, selama air itu, prinsip air pertama pada dasarnya air itu suci mensucikan. Sampai nanti idza khalatuhun najasah, ada najis yang masuk di dalamnya atau bercampur dengannya, kemudian merubah salah satu sifat air. Tapi kalau sifat airnya nggak berubah, gitu, nggak merubah rasanya, nggak merubah baunya, nggak merubah warnanya, maka air itu tetap dalam kesuciannya. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hadis yang kedua berkaitan dengan air, bahwa hukum dasar air adalah suci mensucikan, ya, termasuk ini, gitu kan. Pakai suci mensucikan, hukum dasar air. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian bisa menjadikan dia najis. Nah, baru kemudian di hadis yang ketiga Nabi jelaskan penguatnya. Apakah itu berlaku mutlak ataukah ada sebab-sebab yang kemudian bisa mengeluarkan dari kesucian air itu. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan air itu najis, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali sesuatu yang bisa mengubah baunya, rasanya, dan warnanya. Itu baru air keluar dari kesuciannya. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan sahabat Imam Ibnu Majah, tapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Abu Hatim.
Imam Al-Baihaqi menambahkan, al-ma'u tahurun, air itu tetap di dalam kesuciannya, bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi, kecuali jika baunya, jika rasanya, jika warnanya berubah karena najis yang jatuh dan tercampur di dalamnya. Nah, hadis yang ketiga ini menguatkan tadi. Jadi tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Ini berkaitan kalau air kejatuhan najis, ada najis jatuh di situ atau tercampur dengan najis. Bagaimana sifatnya? Apakah kemudian selama tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka dia tetap dalam kesuciannya. Nah, nanti setelah ini akan dijelaskan dari situ, apakah semua air seperti itu ataukah ada ukuran volumenya? Bagaimana kalau misalnya air segelas ini kemudian kejatuhan gitu, mohon maaf, kecipratan misalnya, kecipratan air kencing gitu kan, mungkin kan nggak berubah Pak ya, gitu. Apakah tetap masih suci atau enggak? Gitu. Atau di kamar mandi ember gitu kan, kemudian terciprat misalnya, mungkin nggak kelihatan perubahannya, mungkin baunya tetap atau yang lain, apakah masih tetap dia suci atau tidak? Nah, ini nanti dijelaskan lagi para ulama. Tapi hukum pertamanya demikian, secara umum prinsip dasarnya air itu suci, dalam kesuciannya bisa melaksanakan najis. Tapi ketika nanti air ini ada benda baru, benda asing yang masuk seperti najis, dilihat merubah warnanya, rasanya atau tidak. Ketika kemudian berubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya, semua ulama sepakat sedikit atau banyak air itu najis gitu. Tapi kalau nggak kelihatan perubahannya, gitu, bagaimana? Nah, ini Pak yang dimuliakan Allah. Jadi nggak usah pusing-pusing Pak ya. Belajar fikih Islam ya seperti ini gitu. Tapi penting gitu kita untuk paham gitu. Maka Imam Ibnul Mungdir kemudian belum menyampaikan, qad ajma'al ulama, semua ulama sepakat, annal ma'al qalil wal kasir idza waqa'at fihi najasah, air baik sedikit atau banyak ketika dia tercampur kejatuhan najis, faghayyarat lahu ta'man au launan au rihan, lalu najis itu merubah sifat air sehingga rasanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, fahuwa najisun, maka itu najis sedikit atau banyak. Fal ijma huwa dalil ala najasati ma taghayyara ahadu awsafihi la hadi ziyadah. Nah, ijma ini adalah menjadi dalil untuk kenajisan apa yang merubah salah satu dari sifat air itu. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Kemudian ukuran sedikit atau banyak air itu seberapa? Nah, di hadis yang keempat kemudian dijelaskan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, ayah dan anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas wa fi lafdin lam yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Idza kanal ma'u, apabila air itu kullataini, volumenya 2 kulah. Ini jangan keliru 2 kulah Pak ya. Berarti harus bikin 2 kolam gitu. Enggak. Kulah di sini ukuran volume air dulu disebut. Kemudian dijelaskan para ulama banyak ukurannya. Itu jadi khamsumi'atu ritlin. 2 kulah itu 500 ritel. Terus diukur-ukur kalau sekarang liter kita itu sekitar 200 sampai 300 liter.
Itu 2 kulah, itu berarti air banyak. Maka apabila air itu idakan alma, jumlah air itu sampai pada volume sekitar 200 sampai 300 liter. Kalau dia berada di satu tempat itu ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 20 cm. Jadi kalau kolam ya 1 meter 1 meter dalamnya 20. Maka kalau air di situ ini sudah terhitung air banyak. Maka lam yahmilil khabas. Air seperti itu enggak mengandung najis. Lam yanjus. Enggak terkena. Maka kalau dia kena cipratan, dia bersih. Gitu. Karena ukurannya air itu banyak. Berarti yang kurang dari itu, berarti kalau kecipratan kemudian tidak kelihatan berubah salah satu sifatnya, masih tetap suci atau najis, Pak? Najis gitu. Ini yang dimuliakan Allah. Maka pentingnya di sini kita menjaga kehati-hatian. Kalau misalnya di kamar mandi kita nggak ada bak mandinya atau pakai ember dan yang lain, ya tadi kita menjaga agar tidak terciprat dari najis. Gitu. Ini yang dimuliakan Allah. Tapi air yang kurang dari 2 kulah itu boleh nggak dibuat menghilangkan hadas sama najis? Segini nih, kurang dari 2 kulah, kurang dari ukuran tadi, kullatain, bisa tidak digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis? Bisa. Itu berwudu pakai air segini juga boleh. Kemudian membersihkan najis, membersihkan hadas kecil dengan air segelas juga boleh. Tapi kalau ini tercampur atau kejatuhan benda atau sesuatu yang najis, maka dia otomatis menjadi najis. Walaupun mungkin perubahan sifatnya tidak kelihatan. Kenapa demikian? Karena jumlahnya, volumenya kurang, tidak sampai pada air jumlahnya banyak, minimal air banyak tadi. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah Bapak ya? Insyaallah jelas. Nah, kemudian terakhir satu hadis lagi pas syuruk ya, jam 5.27, yaitu berkait tentang hukum buang air kecil. Ini pun sampai dalam Islam diatur karena air kecil ini termasuk najis, harus dijaga. Gitu. Nah, bukan hanya air kecilnya saja yang dibahas, gitu. Ngebuangnya pun juga dibahas. Jangan sembarangan ngeluarin. Gitu. Harus dilihat tempatnya, gitu. Harus dilihat semuanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Akhrajahu Muslim. Tidaklah salah seorang dari kalian janganlah mandi wajib atau mandi menghilangkan hadas besar fil ma'id daim, di air yang tergenang, air yang diam, air yang tidak mengalir. Wa huwa junubun, saat dia junub, berhadas besar. Apa maksudnya di sini? Nanti dia akan dijelaskan. Dari Imam Bukhari rahimahullah, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaktasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang. Air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Alladzi la yajri, air itu yang enggak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Dawud, wala yaktasilu fihi minal janabah, dan hendaknya seseorang itu tidak mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di sini kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk buang air kecil di air yang menggenang. Kalau air menggenang sekarang apa tempatnya, Pak? Kalau kita apa ya? Empang, Pak ya. Kalau dulu kan kayak apa ya?
Iya. Nah, tempat-tempat seperti itu tidak diperbolehkan. Baik itu air itu dimanfaatkan ataukah tidak. Gitu. Nah, ini ada pertama yang perlu dijaga. Lebih-lebih air itu dimanfaatkan. Jadi kalau zaman dulu di kampung itu kan ada kayak ya kayak bukan kolam renang Pak ya. Tempat gitu yang orang dipakai untuk nyuci, untuk mandi gitu. Cuma airnya ya dari nggak ngalir kemana-mana. Ya kayak nampung air di kayak jadi penampungan di situ. Nah, gitu. Nah, hal seperti ini yang pertama kita dilarang untuk membuang najis, termasuk di dalamnya buang air kecil di situ. Termasuk kalau kita mungkin kalau sekarang ya pas lagi di kolam renang dan yang lain gitu. Nah, ini kalau pengen pipis ya keluar dulu gitu, jangan pipis di situ gitu. Nah, ini kan kejujuran Pak ya kan? Gitu. Kita menjaga semuanya, kebaikan untuk semuanya. Walaupun airnya mungkin banyak agak nggak ngaruh gitu, nggak kelihatan juga gitu. Saya doang yang ngerasain ya iya gitu. Tapi perlu dijaga. Nah, ini termasuk hal-hal yang sedemikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Tidak dibolehkan. Kemudian layak tisul ahadukum, salah seorang kalian jangan mandi di air yang menggenang. Maksudnya di sini adalah berendam. Gitu. Berendam di air yang tidak mengalir. Tentunya dalam jumlah yang tidak banyak, yang tidak sampai ukuran tadi minimal air banyak tadi 2 kula. Tapi kalau airnya banyak berendam di danau, berendam di ini ya nggak apa-apa gitu. Airnya banyak. Gitu. Tapi kalau airnya terbatas gitu. Kalau misalnya kan ada sekarang misalnya pemandian air panas misalnya kan orang berendam itu kan untuk kebugarannya. Nah, itu kan biasanya airnya ngalir kan Pak ya. Ada aliran air masuk, kemudian ada air keluar, itu dibolehkan ya seperti itu. Tapi juga kemudian jangan pipis juga di situ gitu kan. Karena air seni bukan untuk terapi gitu kan. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedemikian Islam menjaga kehati-hatian untuk kita. Jadi air tergenang untuk kebersihannya, untuk kesehatan di lingkungan, jangan sampai kemudian tercampuri dengan hal-hal yang bisa menjadi sebab hadirnya penyakit dan yang lainnya. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Jadi di hadis ini tidak boleh itu berendam, kemudian maka para ulama menjelaskan al-jam'u bainal baul sumal iktisal bih. Dia pipis di situ, kemudian dia mandi di situ di air yang sama. Ini yang enggak dibolehkan. Yang perlu dijaga. Tapi kalau sekedar dia mandi kemudian dia menciduk airnya, ketika airnya jumlahnya sedikit dia diciduk, itu sah. Buat menghilangkan hadas besar gitu. Jadi diciduk. Kalau airnya terbatas, kita ingin mandi hadas besar, jangan masuk di kolamnya, kecuali memang kolamnya besar gitu. Misalnya ada orang rumahnya ada bathtubnya ya misalnya. Sekarang itu kan ada tempat untuk berendam. Ya diukur, ukurannya cukup enggak gitu. Kalau misalnya tidak cukup untuk menghilangkan hadas besar, dia enggak boleh berendam di situ karena volume airnya tidak cukup. Maka dia mandi dulu, kalau habis itu mau berendam ya silakan. Yang penting hadas besarnya ini mandi wajibnya sudah ditunaikan. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai hadis yang kelima karena ini hadisnya memang menyambung ya, menguatkan hadis yang satu ke hadis yang berikutnya, menjelaskan satu hadis ke hadis yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, majelis kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal-amal utama yang
Semoga ini menjadi sebab kelak dimudahkan Allah Subhanahu wa taala jalan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Bapak. Ini memang sering ya kita alami ya, apalagi ketika musim hujan dan yang lain, kita di perjalanan dan yang lainnya, untuk menjaga cipratan air itu kan tidak mudah. Bahkan tidak sedikit orang itu kadang nyiramin jalan itu dengan air got, air selokan, yang kita nggak tahu ya air selokan itu sumbernya dari mana. Nah, hal seperti ini dulu pernah terjadi di masa sahabat Umar radhiyallahu an. Ketika sahabat Umar dengan seorang sahabatnya melakukan perjalanan. Kemudian pas lewat jalan itu ada orang ngebuang air dari atas rumah. Kemudian airnya itu mengenai orang yang bersama sahabat Umar. Kemudian orang ini nanya, Pak, ini air apaan? Gitu, bahasa kita mungkin itu. Kemudian sahabat Umar mengatakan, nggak usah dijawab. Gitu, nggak usah dijawab. Kemudian sahabat nanya, kenapa wahai Umar kok nggak boleh dijawab? Ya ntar kalau di situ jawab ini air kotor, air najis, situ mau ganti bajunya dari mana gitu. Kita bekalannya nggak cukup gitu. Gitu. Annal Islam yusrun, Islam itu mudah. Gitu. Dikembalikan kepada hukum asal air. Kembalikan kepada hukum asal air. Ketika kita tidak tahu asal usul air itu, maka dikembalikan kepada hukum asal air. Itu bahwa air itu suci. Ntar kalau dia jawab ini air kotor gitu, air najis gitu, itu nggak, bekal air nggak cukup untuk membersihkan. Kalau sekarang mungkin mudah Pak, kita mah nggak kesulitan mau nyari air kemana mau ada gitu. Kalau di Arab dulu kan zaman Nabi itu ya air hanya cukup untuk yang dipakai buat perjalanan, bekal perjalanan minum gitu. Susah air. Nah, kalau kondisi kita seperti ini, ketika yang pertama tadi kita yakin dengan hukum awalnya karena kita nggak tahu air ini air genangan apa. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk waktu sholat, kan di kita air itu nggak susah Pak ya. Kalau kita misalnya ada pakaian ganti ya kita pakai ganti pakaian. Ya, kalau tidak bawa berarti tadi yang terciprat itu kita basahi, kita lap dengan air. Gitu. Nah itu salah satu kalau kita misalnya ragu-ragu apakah najis ataukah tidak. Salah satu untuk menghilangkan najis saat mengenai pakaian kita yang terkena tadi kita siram dengan air. Gitu. Tidak harus dicuci. Dicuci itu maksudnya bukan berarti kemudian semua pakaian kita cuci enggak. Yang bagian tadi yang kena cipratan itu kita guyurkan air kemudian kita keringkan. Selesai. Kalau kita tidak mau seperti itu, kita yakin udah ini air suci ya sudah. Enggak ada masalah karena kembali kepada hukum asal air itu. Tapi kalau kita tahu ada kita lewat kemudian ada orang ngambil dari solokan kemudian guyur gitu kan. Kemudian kecipratan celana kita, ya ketika kita saat mau sholat, yang kena cipratan tadi kita bersihkan pakai air, kita cuci pakai air. Ini yang dimuliakan Allah. Nah, itu sudah selesai. Makanya salah satu yang perlu kita hati-hati untuk berkaitan dengan hal seperti ini, jangan sampai kita jatuh kepada was-was, keraguan-raguan yang berlebihan. Ini nyusahin. Kan ada Pak ya? Orang kena penyakit was-was itu bahaya karena al-waswas minasyaiton gitu. Jadi pengen khusyuk tapi enggak khusyuk-khusyuk. Enggak selesai-selesai salatnya. Wudu ngerasa wudu
Udah selesai, udah basuh kaki, balik lagi ke tempat wudu, ragu, balik lagi. Ada Pak yang demikian Pak. Kalau dulu terapinya gampang Pak. Kalau dulu kan tempat wudu nggak pakai keran Pak, pakai kolam gitu kan. Gampang ngobatin orang yang was-was. Bolak-balik jengkangin aja Pak, masukin ke kolam. Udah selesai, besok gak ragu-ragu lagi. Gitu jorokin aja masuk ke kolam itu. Nah itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita memang harus hati-hati, tapi jangan sampai kehati-hatian kita menjatuhkan kita kepada was-was, keraguan-raguan yang berlebihan. Baik saat kita berkaitan dengan toharoh, menjaga kebersihan, atau saat kita dalam sholat. Dan bentuk ikhtiyatan kita ya kalau saat kita masuk kamar mandi, sebelum kita misalnya mau buang air kecil atau yang lainnya, ya area itu kita siram dulu. Kemudian kita lepas pakaian kita untuk menghindari cipratan dari najis. Kemudian kita kita mau keluar ya kita siram lagi. Kita siram kaki kita lagi untuk menjaga kebersihan. Maka di beberapa masjid-masjid yang sekarang masih ada itu selalu antara menuju kamar mandi sama masjid itu ada space air yang ngalir kan. Dibikin ada pipa atau tempat air itu yang kemudian air itu mengalir agar misalnya seseorang terkena najis kakinya atau badannya bisa dibersihkan dari air itu. Nah itu termasuk bagian untuk menjaga. Gitu. Insya Allah gitu Pak, jelas. Iya. Cukup, Ahmad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.